Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solih dan Solihah? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum Bu Guru Riri menjelaskan tentang materi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kemampuan untuk memahaminya, dan semoga aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang solih. Amin. Allah menciptakan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dengan begitu sempurna sesuai dengan kadarnya. Allah memberikan kita akal untuk berpikir sehingga manusia dapat dengan cepat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan berbagai jenis lingkungan. Misalnya, ketika kita berada di tempat yang sedang mengalami musim dingin, maka kita akan menggunakan jaket, sarung tangan, ataupun topi rajut sehingga terhindar dari rasa dingin. Kemudian, jika kita ingin berpergian yang jauh, kita akan menggunakan pesawat terbang atau perahu ketika melewati laut. Manusia diberikan Allah kemampuan untuk berpikir sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun ketika mengalami kesulitan dan juga ketika menghadapi bahaya. Misalnya ketika kita berada di tempat yang mengalami musim dingin, contohnya Jepang. Kita akan menggunakan jaket yang tebal, sarung tangan, ataupun topi rajut agar terhindar dari rasa dingin. Kemudian, jika turun hujan, apa yang akan kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita akan menggunakan jas hujan atau payung agar tidak kebasahan. Nah, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan ya? Pada pekan lalu, kita sudah belajar tentang cara atau ciri khusus pada tumbuhan bersama Pak Guru Heri. Hari ini kita juga akan mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Al-Khaliq, menciptakan begitu banyak hewan yang begitu sempurna sehingga dapat bertahan hidup. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat memberikan contoh ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Yang kedua, menjelaskan fungsi ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengaitkan ciri khusus dengan lingkungan. Sekarang mari kita perhatikan hewan-hewan berikut ini. Ada zebra, landak, burung hantu, kura-kura, gurita, dan beruang kutub. Kita bisa perhatikan secara sekilas ciri khusus yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. Ada zebra yang memiliki tubuh yang berwarna hitam putih. Kemudian ada landak yang tubuhnya dipenuhi oleh duri-duri. Kemudian ada burung hantu yang matanya besar dan kepalanya dapat berputar. Kemudian ada kura-kura yang tubuhnya atau memiliki tempurung yang sangat keras. Kemudian gurita yang memiliki banyak tentakel. Dan yang terakhir ada beruang kutub yang tubuhnya berwarna putih seperti salju. Dari situ kita bisa lihat bahwa hewan-hewan dengan berbagai jenis memiliki ciri khususnya masing-masing. Allah menciptakan hewan dengan ciri khususnya yang dapat membantu mereka untuk bertahan hidup atau menghindari dari musuh. Ciri khusus pada hewan dapat kita lihat dari struktur tubuhnya ataupun dari tingkah lakunya.
seperti yang tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Dialah yang maha melihat segala sesuatu. Dari sini kita bisa perhatikan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya untuk bergerak atau untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu morfologi atau adaptasi berdasarkan bentuk organ tubuh. Yang kedua yaitu fisiologi, yaitu adaptasi berdasarkan fungsi alat tubuh. Dan yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Baiklah, sekarang kita masuk ke adaptasi yang pertama, yaitu secara morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Contohnya, yang pertama, aneka jenis paruh dan kaki burung. Yang kedua, beragam tipe mulut serangga. Yang ketiga, aneka ragam jenis akar. Yang keempat, batang dan daun pada tanaman. Sekarang kita ke contoh hewannya ya. Yang pertama, ada burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis makanan yang dimakan. Bentuk kaki burung. Yang pertama, ada tipe perenang. Jari kakinya berselaput. Contohnya itik, angsa, dan bebek. Yang kedua, tipe pejalan kaki. Cirinya memiliki 3 jari menghadap depan dan 1 jari belakang yang tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. Yang ketiga, tipe petengger. Cirinya jari kaki panjang dan telapak kakinya datar. Contohnya kutilang dan kenari. Yang keempat, tipe pemanjat. Cirinya jari kaki ada 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Contohnya kakak tua dan burung pelatuk. Yang kelima, tipe pemangsa. Jari kakinya pendek, kuku melengkung tajam dan cakar yang kuat. Contohnya elang dan raja wali. Selanjutnya, bentuk paruh pada unggas. Kita bisa dilihat di sini ada 5 jenis paruh yang terdapat pada beberapa unggas. Yang pertama contohnya pada itik dengan jenis makanan ikan, cacing, dan sebagainya. Paruhnya seperti sudu dan pangkal bergerigi berguna untuk penyaring makanan dari air dan lumpur. Yang kedua, elang dengan jenis makanan ular, ayam, kelinci, dan sebagainya. Paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian yang ketiga, ada burung pipit dengan jenis makanan biji-bijian. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi. Yang ketiga, ada burung pelatuk. Jenis makanannya seperti serangga. Paruhnya runcing agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Kemudian yang keempat, ada pelikan dengan jenis makanan ikan. Paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Yang kelima, ada ayam dengan jenis makanan biji-bijian dan cacing. Ciri paruhnya berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Yang kedua, ada serangga. Nah, selanjutnya bentuk mulut pada serangga. Ada bentuk mulut sebagai pengunyah, kemudian penghisap, penjilat,
dengan bentuk mulut penusuk dan penghisap. Kita bisa lihat di sini contoh serangga. Dan yang ketiga yaitu unta. Pada unta, ciri pertama adalah punuk unta banyak mengandung lemak. Kemudian yang kedua, lambung unta mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yang kedua, adaptasi secara fisiologi. Adaptasi yang mencakup fungsi alat tubuh. Contoh hewannya yang pertama yaitu kucing. Kucing menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya dengan cara yang pertama, memiliki bantalan kaki agar saat mengendap-endap tidak mengeluarkan suara. Yang kedua, memiliki otot kaki yang kuat. Yang ketiga, pupil mata bisa membesar dan mengecil agar saat gelap dapat melihat mangsanya. Yang keempat, memiliki kumis di sekitar hidungnya untuk mendeteksi keadaan lingkungan di sekitar. Yang kelima, memiliki indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Yang keenam, memiliki alat keseimbangan di telinga bagian dalam, agar saat jatuh masih tetap bisa bertumpu pada kakinya. Yang kedua, ada burung kolibrita. Burung ini memiliki bentuk paruhnya yang kecil dan panjang, sehingga dengan mudah bisa mencapai dasar bunga. Sambil terbang, paruhnya dimasukkan ke dasar bunga untuk menghisap nektar. Yang ketiga, ada bebek. Bebek memiliki kaki yang lebar dan berselaput. Kaki yang lebar dan berselaput tujuannya agar mudah berenang di air. Dan ketika berada di tempat yang berlumpur, tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Selanjutnya, ada burung elang. Agar mangsa yang telah ditangkap tidak mudah lepas, burung elang dilengkapi dengan paruh yang meruncing melengkung, serta cakar yang kuat dengan kuku yang runcing dan juga melengkung, sehingga mangsanya tidak mudah untuk membebaskan diri. Selanjutnya ada ular. Ular dapat memangsa makanan yang lebih besar dari ukuran tubuhnya karena rahang atas dan rahang bawahnya dapat digerakkan atau dibuka selebar mungkin sehingga dapat menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu bunglon. Bagaimana? Masya Allah, luar biasa ya. Allah menciptakan hewan dengan begitu sempurna. Yang terakhir yaitu adaptasi secara tingkah laku. Yuk kita masuk ke contoh hewan-hewannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, mari kita belajar tentang adaptasi tingkah laku. Sekarang yuk kita perhatikan beberapa adaptasi tingkah laku pada hewan berikut ini. Adaptasi tingkah laku mudah kita amati karena berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya agar tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, yang pertama ada mimikri, yaitu perubahan warna kulit, contohnya pada bunglon. Yang kedua ada autotomi, yaitu memutuskan ekornya, contohnya pada cecak. Yang ketiga ada hibernasi, yaitu bertahan hidup dengan terlelap, contohnya bengkarung. Yang keempat ada estivasi, yaitu tidur di musim panas, contohnya pada kelelawar. Yang kelima ada adaptasi tingkah laku pada rayap,
Dan yang keenam, adaptasi tingkah laku pada mamalia air atau paus. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah hubungan antara ciri khusus pada makhluk hidup dengan keterkaitannya dengan lingkungan. Mari kita perhatikan materi berikut ini. Yang pertama ada kura-kura, yaitu tubuh kura-kura bercangkang keras dan kepalanya dapat dimasukkan ke dalam cangkang saat ia sedang menyelamatkan diri. Yang kedua ada zebra. Zebra berkulit belang putih dan hitam. Warna ini dapat digunakan untuk mengelabui hewan pemangsa seperti singa. Yang ketiga ada semut. Ia memiliki antena yang digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan. Dan yang keempat ada walang sangit yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu Guru sampaikan. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa Ibu berikan. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus. Yang kedua, ciri khusus setiap makhluk hidup berbeda-beda. Yang ketiga, ciri khusus pada makhluk hidup digunakan untuk beradaptasi. Yang keempat, makhluk hidup beradaptasi untuk bertahan hidup. Dan yang kelima, adaptasi ada 3 jenis, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Solih dan solihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan, dengan ciri khususnya masing-masing. Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, yang artinya Maha Menciptakan. Allah menciptakan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan begitu sempurna. Dan kita dapat belajar banyak hal dari ciptaannya, dan semoga itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat untuk mempelajari ilmu baru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.